Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini mungkin kita akan melanjutkan materi. Namun untuk materi hidrometri ini kami akan mencoba membahas untuk penyelesaian contoh soal. Ini pada slide 40. Oke, ini ada perhitungan contoh soal sebagai berikut. Diketahui sungai dengan lebar sekian, kemudian dilakukan pengukuran karen meter dengan berjarak 1 meter gitu. Dan diketahui persamaannya adalah persamaan karen meternya adalah sekian. Apabila n kurang dari 0,57 maka menggunakan rumus ini, dan apabila n lebih dari 0,57 menggunakan rumus yang ini. Oke, kita diminta untuk menghitung kecepatan dan debit aliran. Menggunakan apa? Menggunakan metode tambang tengah dan juga tambang rata. Ini lebar sungai 10, kemudian lebar pengukuran pias per 1 meter. Apabila kita gambarkan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah 10 meter gitu ya. Kemudian ini adalah nilai lebar per piasnya atau W. Jadi ini adalah W ya. Nah, ini kedalamannya diketahui sekian. Ini adalah kedalaman per stationing. Stationingnya yang mana? Stationingnya adalah yang ini. Ray ini ya. Ray ini adalah dia stationing. Stationingnya dimulai dari titik 0 sampai ke titik 10. Titik 0 itu yang mana? Titik 0 ini kita asumsikan mulai dari kiri. Ini adalah titik 0, 1, 2, 3, sampai ke endpoint-nya adalah 10. Nah, titik 10 adalah ada di sini. Nah, kemudian diketahui kedalamannya sekian. Pada titik 1 kedalaman 0,4, ini titik 1 ya. Titik 2 0,5 meter, titik 3 0,78 dan seterusnya sampai titik 9 0,4 hingga kembali lagi ke endpoint titik 10 adalah kedalamannya 0. Kemudian diketahui ini adalah rumus titik ukurnya 0,6D, terus ini adalah jumlah putaran, dan ini adalah waktunya, timing pengukurannya ya. Jadi diukur selama 40 detik gitu ya. Untuk memudahkan menjawab ini persoalan ini, maka saya membuat Microsoft Excel ini untuk memudahkan menjawab gitu ya. Yang pertama kita tulis dulu rumus alatnya, persamaan karen meternya. Ini kan apabila n, ini n ya, n kurang dari 0,57 maka rumus kecepatannya V sama dengan 0,2435 kali n ditambah 0,014. Apabila n lebih dari 0,57 maka V-nya kecepatannya menggunakan rumus yang di bawah. Dan ini masing-masing nomor ini saya bedakan ya. Artinya ini kan 0,2435 kali n kan, tapi ini kolomnya saya pisah. Maksudnya tidak saya jadikan satu karena biar bisa dihitung gitu ya. Ini biar bisa dihitung dan ini juga biar bisa dihitung gitu ya. Jadi masing-masing ini variabel ini saya pisah kolomnya agar angka-angkanya ini bisa dihitung. Dan langkah berikutnya kita membuat kolom-kolom ini. Jadi kita membuat kolom array, kolom A ini ya. Ini lebar, ini adalah W ya, lebarnya W. Ini adalah lebar per pengukuran, jadi lebar per pias ya. Kalau tadi diketahui dalam soal lebar per piasnya adalah per 1 meter. Kemudian ini adalah kedalaman dasar saluran. Kemudian ini adalah kedalaman posisi ini karen meternya. Ini ada di titik ukur, kemudian ada yang sudah dikalikan jadi satuannya sudah meter ya.
Ini kolom jumlah putaran, kolom waktu N, kemudian ini ada kecepatan, ada pada titik, kemudian kecepatan rata-rata. Nanti apa? Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, terus pada bagian ini, selesai soal, dan kita menggunakan metode tampang tengah dan tampang rata. Jadi pada ini saya buat dua. Ini ada luas tampang tengah, ada luas tampang rata. Kemudian ada debit tampang tengah dan ada debit tampang rata. Nah, mungkin setidaknya beberapa kolom ini yang saya buat untuk memudahkan perhitungan. Namun apabila nanti mungkin teman-teman membutuhkan kolom lagi, silahkan. Jadi ini tidak harus seperti ini kolomnya. Jadi monggo silahkan, nanti mau ditambahkan apa yang sekiranya penting, silahkan. Oke, kita mulai menginput ray dulu ya. Ray tadi adalah apa? Adalah stationing ya. Seperti di contoh soal tadi kan. Ray-nya adalah dimulai dari titik 0 sampai ke 10. Kita plot di sini, ini mulai dari titik 0 sampai ke titik 10. Kita masukkan ya. Nah, kemudian kita isi yang kolom lebar atau W. Ya, lebar adalah W ya. W itu apa? W itu yang ini. Ini adalah W. 1 meter ini adalah W. Karena ini kan kita mengukurnya per jarak 1 meter gitu. Nah, pertanyaannya Pak, apabila ini stationing ray-nya ini per 0,5 meter seperti apa Pak? Ya berarti ini kan ini 0, berarti ini 0,5, 1, ya berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya gitu ya, sampai endpointnya gitu ya. Kalau memang ininya per 0,5 gitu ya. Nah kalau ininya per 0,5 berarti W-nya adalah 0,5. Misalkan aja kalau W-nya misalkan kalau ininya adalah ditentukan 0,5 gitu ya, berarti ini W-nya adalah 0,5. Tapi ini di dalam soal kita per 1 meter. Berarti W-nya adalah ini 1, 1, 1. Di posisi 0 ini adalah W-nya adalah 0 karena dia kan pada ujung. Jadi di 0 dan di titik 10. Di titik 10 W-nya adalah 0 juga. Oke, kemudian kita input kedalamannya. Kedalaman ini adalah kedalaman dasar saluran. Ini diketahui pada soal ya, kedalamannya adalah ini. Nah, kemudian apabila diterjemahkan dalam soal, ini menjadi seperti ini ya. Diterjemahkan dalam gambar. Ini menjadi seperti ini ya. D1 0,4, D2, D3 sampai D9 ya, kedalamannya 0,4 meter sehingga dia membentuk ini. Membentuk kontur ini ya, elevasi garisnya ini. Itu dalamnya kita input dari titik 0 sampai ke titik 10. Nah, kemudian titik ukur. Ini kita asumsikan bahwa kita mengukur dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi asumsi kita adalah kita mengukur dari kiri ke kanan. Jadi nanti kalau pengukuran di lapangan, misalkan kalau teman-teman kok dimulai dari kanan dulu, misalkan karena aksesnya dari sini ya, berarti dari kanan ke kiri. Kalau ini kita asumsikan kita dari kiri ke kanan. Nah, sudah. Terus ini kita, nah ini kan 0,6D ya. Kalau lagi saya sampaikan, kalau kurang dari 0,75 meter, ini kurang dari 0,75 meter cukup bisa menggunakan satu titik saja 0,6D. Nah ini ya tinggal dikalikan aja 0,6 dikalikan 0,4, 0,6 kalikan 0,5. Nah ini juga sama 0,2 dikali 0,78 ya. Ini kan.
Yang di sini juga sama 0,8 dikali 0,78. Pokoknya rumusnya adalah ini ya. 0,6D ini kalikan D, ini dikalikan D, ini kalikan D. D yang ini, W yang ini. Okay. Kemudian ini adalah jumlah putaran, kita tulis di sini jumlah putaran ini sampai ke sini sesuai dengan soal. Waktunya juga kita tulis di sini. Nah, kemudian kita menghitung yang N. N adalah jumlah putaran dibagi waktu pengukuran. Oke. Nah, kolom F dibagi G. Ini dibagi ini dibagi ini ketemunya ini gitu ya. Nah, terus dihitung sampai ke bawah sampai ke titik 10 itu. Nah, berarti kalau kita lihat hasilnya dari nilai N ini, ternyata apa? Ternyata ini lebih dari ini nih 0,57 ya. Berarti kalau N lebih dari 0,57 berarti yang digunakan adalah rumus yang ini. Karena ini untuk N lebih dari 0,57. Oke, sekarang kita menghitung. Ini N sudah ketemu nih. Nah, sekarang kita bisa menghitung untuk kecepatannya. Kecepatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila dia N lebih dari 0,57 maka menggunakan ini. Dan sekali lagi bahwa rumus kecepatan ini tergantung pada persamaan persamaan current meternya ya. Kalau di sini karena persamaan current meternya ini adalah dia menggunakan nilai batasnya adalah 0,57 N, batas N-nya maksudnya. Maka di sini setelah dihitung N-nya nilainya besar-besar sehingga dia yang dipakai adalah rumus ini. Nah, di sini saya mencoba menggunakan formula if ya. Jadi ini menggunakan logical test. Logical test gitu ya. Mengapa saya gunakan logical test? Artinya ini saya buat dua rumus ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini, tolong lihat ini ya. Ini kan jadi if ini maksudnya adalah if apabila N I30 ini kan N ya. Ini kan I30. Apabila N ini kurang dari ini ya. Kurang dari E20. E20 berarti apa? E20 ini ya. Oke. Apabila if N kurang dari 0,57. Nah, kemudian di sini apa? Nah, ini kan ada apa namanya? Nah, setelah ini kan rumusnya if, kemudian logical test, kemudian ini adalah value if true. Jadi yang setelah tanda ini ya, setelah tanda ini itu adalah ya value if true-nya lah. Ini kan setelah saya klik di sini value if true. Apabila N kurang dari 0,57 maka yang digunakan adalah ini. F20 mana F20? F20 adalah ini ya. F20 ini dikali N lagi. Kan ini kan rumusnya 0,2435 kali N kan. Berarti F20 dikali N. N tadi mana? N tadi adalah ini ya. I30 tadi. Ditambah I20. I20 mana? Oh, I20 ini. Oke. Ini adalah value if true-nya. Artinya ketika N kurang dari ini, kurang dari kolom E20, kurang dari 0,57 maka rumusnya menggunakan ini. Nah, kemudian apabila tidak itu berarti apabila N bukan kurang dari 0,57 berarti diterjemahkan aksesnya adalah value if false. Nah, ini kan. Value if false diisi apa? Diisi rumus yang di bawahnya. F21 ini 0,2599 ini F21 dikalikan N, ini N ya, N ini, N di sini di kolom I30 ditambah I21. Nah, ini adalah I21. Jadi logical testnya ini adalah tadi kalau kita baca if jika
I30 atau jika N kurang dari E20 adalah ini 0,57, maka rumus yang digunakan adalah F20, ini F20 ini ya 0,2435 dikali N ditambah I20 tambah I20 adalah ini ya, I dengan nilai 0,014 ini I20. Kemudian value I false-nya ini adalah rumus yang di bawahnya F21, ini F21 dikali N kan, N-nya kan ini kan tadi I30 ditambah ini, ditambah I21 tambah 0,06. Kemudian pertanyaannya, Pak, ini kok I30 ini kok Pak tidak dikasih simbol dolar, tapi kalau yang ini kok dikasih simbol dolar. Nah, ini kan saya kasih simbol dolar kan, kecuali I30 kan tidak saya kasih simbol dolar. Nah, ini biar apa? Jadi biar ketika kita nanti menarik ini kan nanti kan kita tarik rumusnya gitu ya. Rumusnya kita tarik ke bawah gitu ya. Ketika rumusnya kita tarik ke bawah, itu dia yang bergerak adalah apa? Yang bergerak hanya nilai I30-nya. Jadi nilai-nilai yang dikasih nilai dolar tadi, itu akan dia artinya mengunci di kolom baris gitu ya. Jadi kolom barisnya terkunci di sini. Misalkan ini kan, ini yang di sini kan, nah ini kan I30 kan dia di, apa namanya? Ini kan dolarnya kan mengunci di sini. Tapi ketika kita taruh di bawahnya ini, nah ini juga masih sama terkunci di sini. Jadi yang bergerak adalah lah ini kan kalau tadi I30 ini bergerak I37. Ini juga I37. Jadi yang bergerak hanya nilai N-nya. Karena kan nilai N-nya kan di sini kan. Nah ini kan apa? Ini kan I37. I37 itu yang mana? Oh I37 yang ini kan. Ini I37 gitu ya. Nah itu adalah menggunakan rumus if-nya. Mengapa saya gunakan rumus if? Karena nanti apabila teman-teman nanti mungkin mendapati persamaan current meter yang berbeda. Jadi ini teman-teman tinggal mengganti aja persamaannya gitu ya. Artinya apa? Artinya teman-teman tidak perlu secara manual gitu ya. Artinya oh ini 135 berarti oh ini kalau lebih dari 0,57 maaf tadi 1,35. Kalau lebih dari 0,57 berarti saya harus menggunakan rumus ini. Gitu. Terus kemudian nanti ketika ini dikurang dari 0,57 berarti saya menggunakan rumus ini. Nah, itu kan kalau itu kan manual ya. Jadi kalau ini meskipun ini nanti nilainya apa namanya? Misalkan ini nilainya saya ganti 0,53 gitu misalkan ya. Nah, berarti seketika itu rumusnya yang dipakai adalah dia rumus yang ini gitu. Karena kan tadi kan rumusnya kan ini kan apabila N kurang dari ini 0,57 ini, nah yang dipakai adalah rumus yang ini 0, ini kan E20 F20 dikali IN kemudian ditambah I20 gitu. Jadi ketika ini nilainya berubah nih, dia rumusnya sudah otomatis dia mencari sendiri di sini. Maksudnya dia yang memikirkan ininya adalah Excel-nya itu. Ya nanti silahkan dicoba. Namun sekali lagi kalau memang teman-teman kok masih merasa kesulitan dengan rumus if, ya monggo kalau mau dihitung manual, maksudnya melihat ini terus kemudian teman-teman menggunakan yang rumus ini, terus ketika ini dilihat lagi menggunakan rumus ini atau rumus ini gitu ya, monggo nanti terserah dari teman-teman gitu ya. Kemudian ini ada kecepatan rata-rata gitu. Kecepatan rata-rata itu fungsinya apa? Ini kan ada dua ya, 0,2D dan 0,8D, sehingga ini di rata-rata nih. Nah, average dari dua ini. Kalau yang satu gimana Pak? Yang satu ya tidak usah, berarti kan satu kan sama kan. Kan nilainya cuma satu, jadi nggak perlu di rata-rata gitu. Seandainya di sini ada 3 pengukuran, 0,2D, 0,6D, kemudian misalkan di bawahnya ada 0,8D, jadi ada 3 pengukuran ya berarti average-nya adalah 3 ini.
Oke, kita lanjut lagi. Untuk rata-rata sudah jelas lah ya, ini udah gampang lah. Ini tinggal di average saja rumusnya ini. Lalu dia akan otomatis merata-rata sendiri. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ini. Ini ada luas tampang tengah, kemudian ini ada luas tampang rata. Ya, kenapa kita menghitung luas? Karena kan rumus debit apa? Rumus debit itu kan apa? Kecepatan dikali luas kan? Seperti ini kan? Nah ini kan? Ini ya. Ini adalah rumus dasar gitu ya. Q sama dengan V dikali A. Jadi apa? Debit Q sama dengan V dikali luasnya ya. V dikali luas itu nanti ketemunya debit. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan luas tampang tengah ya. Kita lihat di paparan. Ini adalah oh ya betul, tampang tengah. Ini metode tampang tengah kan. Ya, diketahui rumus luas tampang tengah itu adalah seperti ini. Coba kita copy gitu ya. Kita copy, kita taruh di sini misalnya. Nah, ini adalah luas bias tampang 3. Untuk lebih memudahkan penjelasan, maka ini yang saya hitung adalah sama ya. Ini kan luas tampang bias 3. Maka saya mencari di sini kan, di ray-nya ini yang bias 3 yang mana? Oh, ini bias 3 ya, di titik 3 ini. Kemudian luasnya A3 adalah apa? W2 plus W3 bagi 2 dikali D3. Oke. Nah, ini kan ini luasnya adalah ini, berarti ini ya. Rumusnya ini adalah berarti apa? W2 plus W3. W2 mana? W2 adalah ini. Ini ya, yang kita lihat ray-nya ya, bukan nomornya ya. Yang kita lihat adalah kolom ray-nya, bukan di kolom nomornya. W2 ditambah W3 ya, dibagi 2 dikali D3. D3 nya mana? D3 nya ini 0,78 ya. Ini rumusnya saya menggunakan seperti ini. Jadi ini adalah apa namanya? W2 ditambah W3 dikali D3. D3 ini ya 0,78. Nah, kemudian dibagi dengan 2 gitu. Tuh. Setelah ketemu rumusnya, tinggal dikopikan aja. Berarti nanti ini dikopikan ke sini, kopikan ke sini gitu. Di copy paste biasa maksudnya. Kan tadi kan ini kan nilainya kan masih 00 kan. Ini tinggal di copy aja ke sini, pastekan, paste gitu. Kan ini nanti rumusnya mengikuti ini. Ya, ini adalah yang titik 3. Tadi mungkin saya ulang sebentar. Untuk menghitung luas tampang tengah, ini di titik 3 maksudnya di A3 adalah apa? W2 ditambah W3 dikali D3 kemudian dibagi 2 gitu ya. Ini gampang kok rumusnya, tinggal dimasukkan aja. Kemudian tinggal di ini. Nah, kemudian nah ini kita menghitung yang luas tampang rata. Kita lihat ya, luas tampang rata. Nah, ini adalah metode tampang rata kan. Nah, ini adalah rumusnya D3 plus D4 kali W3. W3 itu adalah ini ya. W3 itu adalah jarak dari titik 3 ke titik 4. D3 itu adalah ini, kedalaman di titik 3. D4 adalah kedalaman di
di titik 4. Oke, coba kita copy. Ini tambang rata ya. Coba copy di sini. Tambang rata. Ini juga sama. Untuk memudahkan penjelasan, ini kan luas tambang pias 3, 4. Untuk memudahkan penjelasan saya juga sama. Saya akan memilih di luas pias di 3 dan 4. Sama seperti ini ya, di luas tambang pada pias 3 ke pias 4. Dan ini kemudian saya ambil di tengahnya ini. Ini saya taruh di sini, di tengah-tengah sini ya. Ini tidak ada pengaruhnya dengan perhitungan karena ini fungsinya hanya untuk memudahkan penjelasan aja ya. Berarti kan ini luas 3 ke 4, nah ini ada luasnya, ini saya taruh di tengah-tengahnya sini. Ini bukan apa-apa sih, ini fungsinya untuk memudahkan ini aja. Kalau nanti mau ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Tapi yang penting paham bahwa posisinya di sini adalah berarti dia luas titik 3 ke titik 4. Oke, kita lihat rumusnya. Luas pias 3 ke pias 4, rumusnya adalah D3 ditambah D4 dikali W3 dibagi 2 ya. Nah, kita lihat D3-nya mana? Ini kan D kan? Oh, D3 adalah ini 0,78 ditambah D4 1,2 dikalikan W. W-nya W mana? W3. W3 adalah ini ya. Nah, kemudian dibagi 2. Ini tambah ini, kemudian dikali ini dibagi 2. Ini saya menggunakan rumus ini karena saya tidak tahu ya apakah nanti penggunaan kurung tutup ini penggunaan kurung tutup ini mempengaruhi perhitungan. Soalnya saya sudah mencoba beberapa alternatif kurung ini. Dan yang mendekati mendekati luas yang sesuai ini saya jadi ini saya jumlahkan dulu, kemudian baru saya kalikan W-nya, kemudian setelah itu semua ini baru dibagi dengan angka 2. Ya mungkin beda komputer beda ini saya juga nggak tahu ya, tapi silahkan nanti teman-teman bisa melakukan checking gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah gini loh Pak. Oke Pak, kita tadi kan dikatakan bahwa luasan ini bisa di-checking gitu, bisa dikontrol. Melalui apa Pak? Apa kontrolnya? Maksudnya artinya ketika kita sudah nulis rumusnya ini hasilnya itu sudah mendekati benar misalkan, itu seperti apa? Di sini saya menggunakan Menggunakan AutoCAD. Nah, penampang yang ada di soal tadi saya buat AutoCAD-nya persis. Jadi ini dengan jarak 10, kemudian masing-masing kedalaman ini adalah kedalamannya 0,4, berarti garis ini adalah 0,4, ini ya, lengthnya adalah 0,4. Terus saya buat gitu. Kalau ini 1,1 juga sama, berarti ini kedalamannya ini lengthnya adalah 1,1. Terus sampai membentuk suatu penampang ini. Nah, sekarang kita lihat tadi. Untuk luas, ini kan tadi kan kita sebelumnya kan, atau mungkin ini dulu. Ini adalah luas tambang rata kan. Ini setelah kita hitung ketemunya adalah 0,99. Ini adalah mana? Luas tambang pada pias 34. Kita lihat di AutoCAD-nya. Penampang 34, oh ini berarti D3 ke D4 ini ya untuk luas tambangnya ya. Nah, luas penampang D3 ke D4 ya kan. Ini adalah garis biru yang saya buat. Ini saya menggunakan polyline. Jadi garisnya tertutup gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui luasnya. Kemudian kita lihat ini.
luas areanya yang kita lihat adalah luas area ya, area. Luas areanya adalah 0,9898. Berarti kan 0,99 ya. Nah, kita lihat perhitungan yang tadi. Nah, ternyata perhitungannya adalah berapa? Nah, ini hasilnya adalah 0,99. Berarti kan antara luas AutoCAD dengan ini kan mendekati ya. Meskipun tadi mungkin ada beberapa koma tadi. Meskipun tadi ada beberapa koma tadi ya. Dan ini 0,9898. Oke. Lalu bagaimana Pak yang dengan yang satunya? Kan tadi kan kita menghitung CPS 3 ya, untuk ini ya luas tampang tengah. Ini kan luas tampang tengah ketemunya 0,78 kan, untuk yang titik 3 tadi ya. Titik 3 tadi ketemunya adalah 0,78. Kalau gitu kita lihat di AutoCAD-nya. Nah, di AutoCAD-nya adalah yang saya buat garis oranye ini. Jadi ini adalah setengah dari D2 ke D3 dan setengah dari D3 ke D4. Oke, kita klik. Kita lihat luasannya. Nah, luasannya adalah 0,79. Sekarang kita lihat tadi hasil Excelnya. Oh, ini adalah 0,78. Ya, meskipun ada selisih, tapi setidaknya kan ini perhitungan kita dengan kontrol AutoCAD ini tadi, berarti apa? Kan sudah hampir sama kan ya, berarti kan bisa digunakan rumusnya tadi. Itu fungsinya AutoCAD adalah jadi tidak hanya untuk menggambar saja, tapi dia bisa untuk controlling. Apa namanya controlling itu ya, controlling luas, kontrol panjang gitu. Bahkan bisa juga untuk apa? Untuk interpolasi. Mungkin nanti pas saat pertemuan berikutnya nanti, jadi dia bisa untuk interpolasi dengan menggunakan AutoCAD ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung debitnya ya. Kita akan debit tampang tengah nih. Kita lihat rumusnya. Oke, debit tampang tengah. Nah, ini adalah rumusnya ya. Saya copy dulu. Dan saya taruh di sini. Oke, debit tampang tengah. Kan tadi kan ada di bawah, di titik 3 kan. Titik 3 kan tadi kan ini kan. Nah, ini berarti kan di sini kan. Oke, debit tampang tengah. Kita lihat rumusnya. Rumus debit yang melalui pias 3 adalah apa? Kecepatan rata-rata di titik 3 dikalikan W2 plus W3 bagi 2 kali D3. Nah, ini tadi apa? Ini tadi adalah luas. Ya. Ini tadi W2 plus W3 bagi 2 kali D3 adalah luas yang sudah kita hitung sebelumnya. Artinya apa? Ya ini, jadi 0,78 ini. Jadi kan kita sudah menghitung luasnya kan. Nah, 0,78 ini kan W2 plus W3 bagi 2 kali D3. Berarti langkah selanjutnya untuk menghitung debitnya adalah apa? Ya tinggal aja kecepatan rata-rata di titik 3 dikalikan luas ini tadi. Kecepatan rata-rata di titik 3 mana? Nah, kan kecepatan rata-rata di titik 3 adalah 0,510 kan. Berarti apa? 0,510 dikali 0,78 ya, dikalikan ini ya. Nah, kemudian ini kita copy juga ke sini, ke sini, ke sini. Jadi rumusnya ini sama ya. Nah, ini kan sama, terus ini rumusnya sama. Oke. Jadi ini tinggal dikalikan aja ya. Dikalikan kecepatan rata-rata di titik 3 dikalikan ini W2 plus W3 bagi 2 kali D3 ini adalah luas tadi, luas yang sudah kita hitung sebelumnya. Luas tampang tengahnya. Nah, maka akan ketemu sekian 0,397. 0,397 artinya apa? Artinya ini adalah debit yang
melalui pias di titik 3. Nah, sekarang kita ke debit tambang rata. Kita lihat rumusnya tadi. Nah, debit ya ini ya, debitnya kan ini saya copy lagi. Saya taruh di sini. Nah, ini. Berarti debit yang melalui berarti ini kan ada ini 34 ya, berarti ini ada di sini kan, pasti saya letakkan di sini. Nah, berarti kita mau menghitung ini nih. Nah, kita lihat perbedaannya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi kan V-nya kan tidak menggunakan V rata-rata ya. Kalau luas apa yang untuk tambang tengah tadi kan dia cukup dengan V3 dikalikan luasnya ya. Tapi kalau di ini enggak. Jadi kita menghitung rata-rata dari ini, dari V rata-rata di titik 3 ditambah V rata-rata di titik 4 dibagi 2. Dikalikan apa? D3 plus D4 bagi 2 W3. Ini adalah apa? Ini adalah ini luasnya. Luasnya kan tadi sudah kita hitung kan? Luasnya tadi adalah 0,99. Berarti apa? Berarti di rumusnya ini V3 plus V4 kecepatan rata-rata di titik 3 adalah 0,510 ditambah kecepatan rata-rata di titik 4 adalah 0,532 ya, dibagi 2 ya. V3 ditambah V4 dibagi 2 dikali apa? Dikali luasan. Luasnya adalah M35. M35 itu adalah ini ya. M35. Nah, jadi tahu ya bedanya ya. Kalau yang ini debitnya di rata-rata, kecepatannya di rata-rata dulu, baru dikalikan luas. Tapi kalau yang ini tadi, nah ini dia tidak di rata-rata karena dia langsung dikalikan V-nya. Oke, jadi paham perbedaannya ya. Kalau tambang tengah dia tidak ada rata-rata, jadi V dikalikan luas. Tapi kalau yang debit tambang rata, nah V-nya adalah dijumlahkan dulu dibagi 2, baru dikalikan luasnya. Oke. Kemudian kita copy ke semuanya. Nah, nanti kita akan mendapat hasil masing-masing ini. Nah, oh ya. Berarti kan nanti kan kita kembali lagi sebentar ke sini. Dan ini kan luasnya kan juga sama kan? Luas ininya juga sama, ini kita hitung. Ini kita sum gitu ya. Jadi luasnya kita hitung sumnya ini. Ini luasnya kita hitung. Jadi kita total semua. Ini juga sama, kita total semua. Nah, dan setelah kita total, ternyata apa? Ternyata luas tambangnya ini adalah sama gitu ya. Menggunakan metode luas tambang tengah dengan menggunakan luas tambang rata, ini ternyata luasnya adalah sama 6,32. Saya juga mencoba checking lagi dengan AutoCAD kan. Nah, AutoCAD ini. Nah, saya membuat garis polyline juga sama. Nah, saya membuat garis polyline ini ya. Membuat polyline tertutup ini untuk ya apa namanya? Pada keliling ini ya, keliling penambang sungainya ini. Nah, kita lihat luasnya. Nah, luas areanya adalah ini ya, 6,52 gitu ya. Kalau ini tadi luasnya berapa? Kalau ini tadi luasnya adalah 6,32. Ya meskipun ada selisih gitu ya antara 6,32 dengan 6,52. Selisih 0,2 meter persegi berarti ya. Tapi setidaknya bahwa luasan ini mendekati juga dengan luasan ini ya, luasan di AutoCAD-nya gitu ya. Jadi nanti silahkan juga digambar penampangnya ini, penampang AutoCAD-nya.
Fungsinya adalah untuk apa? Untuk controlling luas tadi ya. Mengapa saya membuat seperti ini? Karena saya sebelumnya saya menghitung luas tampangnya ini ternyata dengan menggunakan ini tadi ya yang apa? Rumus kurung-kurung ini ya, ini tuh ternyata juga mempengaruhi ini besarannya. Sehingga kalau saya tidak membuat AutoCAD-nya, saya tidak tahu nilai yang benarnya yang mana. Nah, kalau saya membuat AutoCAD ini kan, oh ya ternyata luasan yang kita buat, baik yang di rumus ataupun maupun yang di sum ini ternyata kan mendekati ya. Meskipun kalau selisih sih pasti, karena kan di AutoCAD kan juga rumusnya kan dia ada beda juga dengan di sini. Tapi setidaknya luasan ini dengan di AutoCAD tadi dia tidak berbeda jauh gitu. Dan juga dia ternyata setelah saya hitung luasnya ternyata ini adalah sama gitu. Nah, debitnya juga sama, debitnya kita sum juga, ya kan? Seperti yang di paparan ini kan. Nah, debit sungai adalah total debit pada seluruh pias. Ini pada slide 35 ya. Debit sungai adalah total debit pada seluruh pias. Berarti debit sungai yang lewat pada penampang ini tadi adalah ini kesemuanya ini. Jadi semuanya ini disum. Nah, berarti debit dari semua piasnya adalah ini 3,28. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya antara tampang tengah dengan tampang rata, ya ternyata dia ada selisih juga. Ya meskipun kecil juga sih. Ini dikurangi ini. Ya dia selisihnya 0,051 meter kubik per detik. Ya ternyata memang ada selisih gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa selisihnya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah nanti pertanyaannya kalau misalkan teman-teman menghitung kok ternyata dari luas sudah beda, kemudian dari debitnya juga beda jauh, lah itu teman-teman harus mengecek perkaliannya lagi. Perkaliannya apa ya? Bisa berupa rumusnya ini, rumusnya yang ini tadi dicek, terus kemudian rumus yang ini apakah ini penggunaan ini cukup kurung ini ya. Ini simpel tapi ternyata sangat mempengaruhi nilainya gitu. Jadi gitu, untuk controlling sudah saya ajari menggunakan AutoCAD. Jadi silahkan nanti digambar AutoCAD-nya. Kemudian untuk hasilnya, ini sudah ternyata dengan debit tampang tengah dan tampang rata. Ternyata memang debitnya ada selisih, namun ini masih istilahnya masih dalam angka yang ini ya, angka yang wajar gitu ya. Artinya di sini 3,28, di sini 3,229, masih di kisaran 3,2 meter kubik per detik. Oke, ini jadi ini jawabannya cukup dalam satu sheet Excel gitu ya. Jadi cukup Tapi kalau dilaksanakan per tahapan itu cukup mudah, karena kan yang menghitungkan Excelnya ya. Yang penting teman-teman memahami rumusnya, kemudian ini memahami satuannya. Jangan lupa seperti ini kan, waktu dalam satuan detik, kecepatan dalam satuan meter per detik, debit juga meter kubik per detik ya. Beberapa ini kan yang paham kan teman-teman, kalau komputernya kan nggak paham. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Apabila ada kesusahan ataupun kesulitan, boleh menghubungi tim dosen hidrologi. Insya Allah nanti kalau ada kesulitan akan kami bantu gitu ya. Mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sekali lagi, apabila ada dari saya perhitungan ini yang menurut teman-teman kok ada yang salah, silahkan untuk dikoreksi ya. Jadi Pak Didit itu salah menghitung di luasnya misalkan, silahkan saya dikoreksi saja, nggak apa-apa. Jadi nanti itu akan menjadi bahan masukan bagi saya gitu ya. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, sehingga saya juga bisa tahu, oh ternyata saya salah di sini gitu. Jadi nggak semata-mata kok terus dosen itu selalu benar, itu enggak ya. Jadi tetap sama lah, kita saling mengkoreksi ya, saling checking gitu ya. Oke, mungkin itu
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.